Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Muhammad Suryadi. Saya adalah salah satu mahasiswa di kampus UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Dan saat sekarang ini saya berada di kelas B4 dengan nomor induk mahasiswa 238 1130 129. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang keterampilan berkomunikasi, sensasi, dan persepsi dalam komunikasi pembelajaran di era digital. Materi ini penting ya, karena komunikasi merupakan kunci utama keberhasilan proses pembelajaran, baik secara tatap muka maupun melalui media digital. Jadi, keterampilan berkomunikasi adalah kemampuan seseorang dalam menyampaikan dan menerima pesan secara efektif. Dalam dunia pendidikan, komunikasi menjadi sarana utama bagi guru untuk menyampaikan ilmu pengetahuan, memberikan arahan, serta membangun hubungan yang baik dengan peserta didik. Seorang guru yang memiliki keterampilan komunikasi yang baik mampu menjelaskan materi dengan jelas, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, mendengarkan pendapat peserta didik, dan memberikan umpan balik yang positif ya. Kemudian komunikasi yang efektif ya juga dapat meningkatkan motivasi belajar dan menciptakan suasana kelas yang nyaman. Kemudian di era digital, keterampilan komunikasi ya tidak hanya dilakukan secara langsung ya, tetapi juga melalui berbagai platform digital ya, platform teknologi seperti Zoom, Google Meet, WhatsApp ya, Google Classroom ya. Oleh karena itu, guru perlu mampu memanfaatkan teknologi sebagai media komunikasi pembelajaran yang efektif. Selain keterampilan berkomunikasi, terdapat proses penting yang mempengaruhi komunikasi, yaitu sensasi. Sensasi adalah proses penerimaan rangsangan melalui alat indera seperti mata, telinga, hidung, kulit, dan lidah. Dalam pembelajaran ya, sensasi terjadi ketika peserta didik melihat gambar, membaca teks, mendengarkan penjelasan guru, atau menonton video pembelajaran. Informasi yang diterima melalui indera inilah yang menjadi dasar bagi peserta didik untuk memahami materi yang dipelajari. Di era digital, guru sering menggunakan media visual dan audio untuk mendukung pembelajaran. Oleh karena itu, kualitas tampilan materi ya, gambar, video, dan suara perlu diperhatikan agar peserta didik dapat menerima informasi dengan baik. Jika media pembelajaran menarik dan jelas ya, maka perhatian peserta didik akan meningkat sehingga ya proses belajar menjadi lebih efektif. Setelah menerima rangsangan melalui sensasi ya, peserta didik akan memasuki tahap persepsi. Persepsi adalah proses menafsirkan atau memberikan makna terhadap informasi yang diterima. Setiap peserta didik dapat memiliki persepsi yang berbeda terhadap informasi yang sama. Perbedaan ini dipengaruhi oleh pengalaman, pengetahuan, lingkungan, dan cara berpikir masing-masing individu. Sebagai contoh, misalnya ketika guru menjelaskan penggunaan teknologi dalam pembelajaran, sebagian peserta didik mungkin menganggap teknologi sangat membantu proses belajar. Namun, peserta didik lain bisa saja menganggap teknologi sebagai sumber gangguan karena sering digunakan untuk bermain game atau media sosial.
Karena itu, guru perlu memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan benar. Caranya adalah dengan menggunakan bahasa yang jelas, memberikan contoh yang konkret, serta memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya dan berdiskusi. Sensasi dan persepsi merupakan dua proses yang saling berkaitan. Sensasi berfungsi menerima informasi melalui indera, sedangkan persepsi berfungsi mengolah dan memberikan makna terhadap informasi tersebut. Jika informasi yang diterima melalui sensasi kurang jelas, maka persepsi yang terbentuk juga bisa kurang tepat. Misalnya saat pembelajaran daring mengalami gangguan jaringan sehingga suara guru terputus-putus. Peserta didik mungkin salah memahami materi yang disampaikan. Oleh karena itu, kualitas komunikasi dan media pembelajaran sangat memengaruhi keberhasilan proses belajar. Oke, sekarang sebagai kesimpulannya, keterampilan komunikasi merupakan kemampuan penting yang harus dimiliki guru dan peserta didik dalam pembelajaran di era digital. Selain itu, proses sensasi dan persepsi juga berperan besar dalam menentukan keberhasilan komunikasi pembelajaran. Dengan komunikasi yang efektif, penggunaan media digital yang tepat, serta pemahaman terhadap proses sensasi dan persepsi, pembelajaran dapat berlangsung lebih menarik, interaktif, dan mudah dipahami oleh peserta didik. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.